Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, hari-hari ini sedang ada persoalan, ada semacam polemik berkaitan dengan hujan. Sesungguhnya kalau kita kembalikan pada keyakinan kita, agama Islam yang agama yang syamil mutakamil, lengkap sempurna, sebagaimana Allah berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Maka sesungguhnya agama Islam yang lengkap sempurna ini telah memberikan tuntunan kepada kita bagaimana kita bersikap terhadap hujan itu. Para pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, maka sikap yang pertama yang harus kita tunjukkan berkaitan dengan hujan ini adalah menganggap bahwa hujan itu adalah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Qaf ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Dan kami telah menurunkan dari langit air yang penuh barokah. Jadi sikap yang pertama adalah menganggap bahwa hujan itu adalah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang kedua, karena air itu merupakan berkah, air hujan adalah merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, maka sikap yang kedua adalah kita tabarok, ngalap berkah dengan air hujan, mencari sebanyak-banyaknya keberkahan daripada air hujan. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu kana idza amtaratis sama yaqul ya jariyah akhrijis sarji akhrijis siyabi wa yaqul wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Ketika sedang terjadi turun hujan, maka Ibnu Abbas mengatakan, ya jariyah, wahai pelayan, akhrijis sarji akhrijis siyabi, keluarkan pelanaku, keluarkan bajuku. Kemudian dia mengatakan, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan, sesungguhnya air hujan yang diturunkan oleh Allah dari langit itu air yang penuh barokah. Itu adalah firman Allah surat Qaf ayat yang ke-9. Nah, suatu saat Rasulullah SAW sedang bersama Anas bin Malik. Anas bin Malik cerita pada saat itu kehujanan, maka kemudian Rasulullah menyingkapkan bajunya dan kemudian Rasulullah berhujan-hujan dengan air hujan itu. Dan para persahabat bertanya, kenapa engkau melakukan itu ya Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah mengatakan, li'annahu haditsu 'adin bi rabbih ta'ala. Sungguh baru saja Allah ciptakan yang namanya hujan. Di dalam kitab Sharh Sahih Muslim, Imam An-Nawawi memberikan penjelasan kenapa Rasulullah melakukan yang demikian ini. Karena Rasulullah yakin bahwa sesungguhnya air hujan adalah berkah dari Allah, maka kemudian Rasulullah ngalap berkah tabarok dengan air hujan dengan cara membiarkan anggota tubuhnya terguyur oleh air hujan. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana sikap adab kita terhadap hujan ini? Maka berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza matara, ketika Rasulullah idza ra'al matar, ketika Rasulullah melihat hujan, qala, Rasulullah mengatakan, Allahumma shayyiban nafi'a, ya Allah turunkan kepada kami hujan yang manfaat. Jadi para hadirin, para pemirsa yang dicintai oleh Allah, sikap ketiga kita adalah ketika sedang hujan kita berdoa dengan doa khusus ketika hujan, Allahumma shayyiban nafi'a. Jadi ketika hujan jangan kita ini sibuk dengan urusan-urusan bagaimana kita menghindarkan hujan itu, bagaimana hujan itu tidak membahayakan kita. Tetapi kemudian kita lupa bahwa Rasulullah SAW mengajari kepada kita bahwa saat hujan itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hujan yang turun itu menjadi hujan yang manfaat.
Bukankah Allah itu pengendali semua kejadian termasuk hujan ini atas kendali Allah Subhanahu wa taala? Karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita doa, mohon kepada Allah agar hujan yang turun itu menjadi hujan yang manfaat dengan berdoa Allahumma shayyiban nafi'an. Yang keempat, hadirin para pemirsa yang dicintai oleh Allah, apa yang harus kita lakukan yaitu banyak berdoa. Sesungguhnya di saat sedang turun hujan, doa kita ini tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan At-Tabrani, sintani ma turaddan, dua doa yang tidak tertolak. Ad-du'ain dan nida wa tahtal mator, dua doa yang tidak akan tertolak, yaitu doa dan tidak, doa ketika azan, wa tahtal mator, dan doa ketika sedang turun hujan. Jadi pada saat turun hujan semacam ini, para jamaah, para hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perbanyak doa kita. Bukankah kita ini ingin permintaan kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan ini ada kesempatan emas. Ketika sedang turun hujan, doa kita tidak akan ditolak oleh Allah. Sintani maturadan, ad-du'a inda nida wa tahtal matar, dua doa yang tidak tertolak, yaitu ketika adzan dan ketika sedang turun hujan. Yang terakhir, para jamaah, para hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimana sikap kita berkaitan dengan hujan ini? Maka Islam mengajarkan kepada kita agar kita menisbahkan hujan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Rasulullah sedang sholat subuh di kota Hudaybiyah yang malam harinya sedang turun hujan yang sangat lebat. Saat itu Rasulullah mengatakan kepada para jamaah, tahukah kalian apa yang dikatakan Allah kepada kalian? Maka para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, pada pagi hari ada seorang hamba yang beriman kepada Allah dan ada seorang hamba yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatakan bahwa hujan itu adalah berkah dari Allah, maka dia telah beriman kepadaku dan dia kufur kepada bintang-bintang. Namun barang siapa yang mengatakan bahwa hujan ini terjadi karena bintang ini dan bintang ini, maka sesungguhnya dia telah kufur kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Jadi para hadirin yang dicintai oleh Allah, secerdas apapun otak kita, seilmiah apapun pendidikan kita, jangan pernah mengatakan bahwa hujan itu terjadi karena awannya begini, temperatur udaranya begini, kecepatan anginnya begini, maka akan terjadi hujan. Sesuatu yang menurut kita masuk akal belum tentu wujud oleh Allah Subhanahu wa taala, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah para jamaah dirahmati Allah, hujan ini melatih keimanan kita, keyakinan tauhid kita bahwa Rabb kita satu-satunya adalah Allah. Kita meyakini bahwa sesembahan kita, pencipta semua makhluk termasuk hujan itu hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Jadi jangan pernah menyampaikan bahwa hujan ini terjadi karena kondisi alam, tetapi sampaikanlah bahwa sesungguhnya hujan itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita beriman bahwa Allah itu adalah Rabb satu-satunya kita? Maka para jamaah yang dirahmati Allah, ketika terjadi hujan ini, maka semua perkara yang berkaitan dengan hujan ini harus kita kembalikan, kita nisbahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita semuanya, kita bisa mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.